kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Febrina, Bu. Oh, Febrina. Kenapa dia tidak bisa berhadir? Sakit Bu. Sudah kita doakan semoga Febrina dan Lisa dapat berhadir pada pertemuan berikutnya. Amin. Kemudian sudah baca doa? Belum. Ya, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-shalihin. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat dipermudah pemahamannya, dapat kita ambil berkahnya juga serta manfaatnya. Mungkin tahulah hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bank. Iya, pintar. Dewi, tentang apa tadi kiranya? Bank, Bu. Iya, sudah kemudian baca ilang tadi di rumah. Sudah, Bu. Iya, tentang bank. Kalau yang minggu tadi tentang Riba. bagus, tentang riba. Nah, di sini kita mempelajari tentang bank ya, Pak. Di sini Ibu akan mempelajari tujuan kita untuk mengetahui pembelajaran tentang bank itu, yaitu untuk kita bisa mengetahui menyebutkan macam-macam bank itu yang apa, terus juga menjelaskan ketentuan bank syariah yang benar, lalu juga mengetahui apa saja hukum bank itu. Nah, yang pertama kita belajar tentang pengertiannya dulu lah, yaitu bank. Nah, ada yang sudah tahu pengertian bank? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Belum. Dalam pikiran kalian bank itu apa dulu? Tempat menyimpan uang. Iya, tempat menyimpan uang. Iya, yang pertama tempat menyimpan uang. Kalau ini apa? Tahu? Tempat Apa? mengadakan transaksi. Mengadakan transaksi. Yang lain ada? Apa lagi? Yang lain ada? Adina tuh pernah Ya, ingat. Iya, kalau bank itu secara singkatnya pasti orang berpikir untuk menyimpan uang, mengadakan transaksi, yaitu tadi transaksi baik transfer lah uangnya. Nah, kalau misalnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Itu tentang pengertiannya tadi lah sudah disebutkan. Lalu kita beralih bagian fungsi dari bank itu. Ada beberapa, yaitu yang pertama sesuai dengan apa yang diucapkan dari tadi, yaitu untuk menyimpan uang dana masyarakat. Lalu ada juga untuk menyalurkan dana masyarakat, yaitu pada sistem pinjaman. Jadi kan kalau misalnya ada yang menabung, nah di situ nanti kalau ada yang pinjam itu lagi yang dipinjamkan uangnya. Lalu untuk memperdagangkan
peredaran uang. Lalu yang kelima, tempat menyimpan harta kekayaan, uang dan surat berharga yang terbaik dan aman di bank itu. Lalu yang terakhir, untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi atau keuangan. Misalnya ada orang tua yang belum punya modal untuk membuka usaha. Nah, mereka bisa meminjamkan dana atau meminjam uang ke bank, lalu memodalkannya untuk usaha itu. Paham lah kalian? Paham. Ya. Di sini selanjutnya ada tujuan bank, yaitu yang pertama menolong manusia dalam banyak kesulitan dengan cara meminjamkan uang tunai atau kredit. Lalu ada meringankan hubungan antara pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang, yaitu yang transfer biasanya. Jadi tidak perlu bertemu langsung gitu. Lalu ada bagi hartawan, bank itu dapat menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Itu di bank itu tadi menyimpan kayak misalnya hartanya, surat-surat kayak misalnya tanah gitu. Lalu untuk kepentingan dan perkembangan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Yang kedua itu tadi tentang tujuan perbankan loh. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bank. Ditulis salah. Jenis bank. Buat kalian sudah tahu bank itu apa aja? Yang tadi Bank konvensional sama bank syariah. Nah, kalau misalnya di daerah kita nih, kalian tahu banknya apa aja? Bank konvensional Apa? BRI. Kalau syariah Itu emang syariah. Makassar ya, Bu? Iya, Makassar ya. Syariah. Kalau di sini di fikih jenis bank itu rinci pembagiannya. Di sini ada dari segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga. Nah, kalau misalnya dari segi fungsinya, bank itu terbagi menjadi dua, yaitu bank umum dan yang kedua itu bank kredit perkreditan rakyat. Itu dari segi fungsinya. Yaitu tadi ada dua, apa Dewi? Yang pertama apa? Kadilat buahnya. Ini apa yang pertama apa? Kadilat juga Bu. Bank umum. Bank umum. Yang kedua, ada yang ingat lagi? Bank khusus. Ada yang menyimak nih apa dari itu tadi. Yang kedua itu bank perkreditan rakyat. Terbagi menjadi dua, ingatilah, yaitu bank umum serta yang kedua bank perkreditan rakyat. Ya bagus. Itu dari segi fungsinya. Lalu yang kedua itu ada dari segi kepemilikan. Nah, di sini ada 5 dari segi kepemilikan itu. Yang pertama ada dari segi bank milik pemerintah. Di sinilah pemerintah.
segi bank milik swasta nasional. Yang ketiga ada bank milik koperasi. Yang keempat ada bank milik asing, dan kelima bank milik campuran. Milik asing, yang kelima bank milik campuran. Campuran kayak apa, Bu? Untuk bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak warga negara Indonesia. Contohnya yaitu bank campuran adalah Finkonesia, Bank PDFCI. Nah, itu serta ada Buana Bank, itu termasuk bank milik campuran. Jadi kita udah dua lah tahu tentang jenis-jenis bank, yaitu dari segi fungsinya, segi kepemilikan, dan selanjutnya berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank tadi dikelompokkan menjadi dua. Kalau dari sistem pengelolaannya yaitu konvensional dan syariah. Yang pertama kita tadi kayak ini nantinya bank, di sini konvensional. Nah, yang kedua itu syariah. Ini perbedaannya dari segi sistem pengelolaannya. Kalau bank yang konvensional biasanya orang banyak yang lebih khususnya mengetahui ini tentang bunga, ya kan, sistem bunga. Kalau misalnya syariah itu memakai prinsip syariah, bukan memakai sistem bunga, tapi biasanya berbagi hasil. Di sini Ibu beri sedikit penjelasan, yaitu bank dalam sistem bunga atau konvensional itu ada dua jenisnya, yaitu bank umum dan bank kreditan rakyat. Kalau misalnya sistem bank syariah yaitu bank dengan prinsip bagi hasil, ya kan tadi disebutkan, karena belum ada kata sepakat dari ulama tentang hukum bank konvensional, sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Nah, bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya atau baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, bukan bunga. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lah? Bu, bertanya. Ya. Yang itu, Bu, yang bank pemerintah itu seperti apa? Dari segi pemerintahan kan? Iya. Ya, pertanyaan dari Nia, itu jenis bank dari segi kepemilikan, yaitu pemerintah Pak. Di sini bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan dimiliki oleh pemerintah pula. Jadi yang mengelola itu dari segi pemerintahan, jadi keuntungannya hanya untuk pemerintah itu. Di sini contohnya bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI yang biasanya dikenal tuh, dan juga ada Bank Rakyat Indonesia BRI, ada Bank Tabungan Negara BTN.
Untuk bank syariah, ibu ulangi tadi, itu sistemnya yaitu dengan bagi hasil, bukan sistem bunga. Maksud dari itu apa tadi? Bank syariah, Bu. Oh, bank syariah. Ya, kalau bank syariah itu prinsipnya bagi hasil, berbeda dengan konvensional. Kalau misalnya konsepnya itu mengacu pada prinsip saling tolong-menolong dan berikhtiar dengan tujuan mencapai keadilan, misalnya itu tidak ada yang terasa menzalimi gitu. Nah, saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihaknya. Kalau misalnya sistem bunga kan hanya biasanya tuh ada orang yang meminjam uang di bank itu, otomatis misalnya meminjam uangnya 1.000.000. Karena memakai sistem konvensional, maka pembayarannya itu akan lebih daripada 1.000.000, misalnya 1.200.000 Pak. Seperti itu. Kalau misalnya syariah, itu biasanya kebanyakan memakai bagi hasil, yaitu, nah kalau misalnya dari segi bank syariah, yaitu misalnya kan produk perbankan syariah tuh, yang pertama ada produk pinjaman dana, itu mempunyai prinsip jual beli atau bai. Nah, transaksi jual beli dibedakan berdasarkan untuk pembayarannya dalam waktu menyerahkan uang, seperti pembiayaan murabahan adalah transaksi jual beli di mana bank tersebut menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank tidak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok tambahan keuntungan. Gitu. Nah, ya selanjutnya itu ada istisna, yaitu produk istisna merupakan produk salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Ada juga menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Yang terakhir, yang terakhir kan ada surah Al-Imran ayat 130 di sini tentang hukum perbankan. Nah, ada yang mengatakan itu adalah subhat atau samar, ada juga yang membolehkan kan. Nah, karena kenapa jadi dikatakan subhat atau samar? Karena bank itu merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya, itu yang membuat dia samar. Hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang subhat atau samar, karena untuk kepentingan umum atau manfaat nasional, dasar kita skip. Nah, hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang subhat atau samar, karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul atau musalahnya, bank masih tetap diragukan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah atau non swasta dan tidak berlaku untuk bank swasta, dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibandingkan dengan bank pemerintah. Jadi untuk hukumnya ada yang menganggap bahwa itu subhat atau samar, namun dibolehkan. Baiklah, selanjutnya kita ada permainan sedikit untuk meningkatkan fokusnya bagian. Ibu minta berdirilah dulu. Iya. Ingat lagu yang masih kecil dulu, yang kepala, pundak, lutut, kaki. Ingat? Coba kita mulailah. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, sedangkan
Jadi gini, ketika ibu menyanyikannya itu secara acak. Jadi kalau misalnya ibu bilang kepala, tapi ibunya menunjuk ke lutut, bagian mengikuti sesuai dengan ucapan ibu, bukan ini yang ibu tunjukkan. Maaf, ya Bu. Siap, mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ada yang salah. Ya, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, lutut. Salah ya. Siapa yang salah? Ibu kasih pertanyaan, Pak. Pertanyaannya, apa pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Iya, kita beri tepuk tangannya. Lagi, mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak. Ya, Dewi. Setelah tadi kita mempelajari ada pengertiannya, ada fungsinya, ada tujuannya, ada jenis-jenis bank tadi, dan juga ada hukumnya. Sekarang Ibu ingin menanyakan tentang fungsi bank. Bisa disebutkan? Fungsi bank Apa fungsi dari bank itu? Menyimpan dana masyarakat, Ya, menyalurkan dana masyarakat, bagus. memperdagangkan utang piutang, Ya, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, bagus. dan menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Ya, yang terakhir? Yang terakhir, tempat menyimpan harta kekayaan atau uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Iya, kita beri tepuk tangan, Dewi. Ya, silakan duduk. Nah, tadi itu ada membahas tentang hukum bank Federal, yaitu apa tadi Dewi ingat? Hukum bank sama ada di Al-Quran surah Al-Imran ayat 130. Ya, bagus. Selanjutnya di buku pelajaran sekian di bagian akhir pembahasan ada soal 5 soal, itu dijawab di rumah lah. Jadi pertemuan berikutnya dikumpul. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan